Salam, selamat pagi buat semua sahabat GPS TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita sejenak satukan hati berdoa memohon pimpinan dan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau menyertai kami sepanjang malam dan membangunkan kami di pagi hari ini. Isilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara yang kasih, hikmat dunia tidak mampu membawa kita bertemu dengan Allah dan tidak dapat memahami pekerjaan Allah. Itu sebabnya pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, bukan dengan kefasihan berbicara bahasa filsafat. Tapi pada sisi lain, kaum berpengetahuan menilai bahwa pemberitaan salib dianggap sebagai pemberitaan yang rendah, tidak bermutu, diragukan kebenarannya, dan dianggap kebodohan. Orang yang menjadi percaya dan menjadi penyembah Kristus karena pemberitaan salib dianggap orang-orang yang rendah, orang bodoh, tidak berpengetahuan. Saudaraku yang kekasih, karena pemberitaan salib dianggap kebodohan, maka ketuhanan Yesus yang dipercayai oleh orang-orang Kristen menjadi bahan ejekan oleh kaum beragama sepanjang masa dan ditolak oleh hikmat dunia. Namun, secara tegas firman Allah mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Orang percaya, yakni penyembah Kristus, bukanlah orang yang bodoh atau orang dungu. Tapi oleh kasih karunia Allah, telah memilih orang-orang bodoh menurut dunia, orang kurang berpendidikan, agar mempermalukan hikmat dunia. Memilih orang lemah agar mempermalukan orang-orang sombong, orang-orang angkuh di hadapan Tuhan. Kita diangkat menjadi anaknya dalam Kristus Yesus, bukan karena kita pantas, tapi karena kasih setia Allah telah membuat orang percaya yang bukan apa-apa menjadi apa-apa, menjadi ciptaan baru. Kristus telah menjadi segalanya bagi kita. Paulus dipercaya sebagai pemberita Injil, bukan karena dia pantas dan cakap untuk tugas itu, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memilih dan mengutusnya. Saudaraku yang kekasih, jika kita hendak bermegah karena posisi kita di depan Tuhan, biarlah kita bermegah dalam Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 14, tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Semua karunia Allah,
terbungkus dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, sebagai pernyataan sempurna dari Allah. Ia adalah hikmat bagi kita. Kristus yang tersalib adalah keselamatan kita. Maka oleh kematiannya kita dibenarkan, dianggap benar di hadapan pengadilan Allah. Sebab Yesus telah memikul dosa-dosa kita, tidak ditimpakan kepada kita kesalahan kita. Oleh kematiannya kita dikuduskan, menjadi umat yang kudus, diperkenankan bersekutu dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Oleh kematiannya kita ditebus. Orang-orang berdosa telah tebus dari perbudakan dosa. Akhirnya kita menjadi hamba Kristus Yesus. Oleh sebab itu, mari bersyukur. Sebab kita yang tidak pantas, tapi dipantaskan oleh Tuhan menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan salib Kristus. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, hikmat Allah, sanggupkan kami agar tetap setia sekalipun kami sering diejek karena iman kami. Berikan kepada kami hikmat agar kami sanggup memberi pertanggungjawaban iman kami di tengah-tengah dunia ini. Amin.